Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahirobbilalamin. Bunda, kita tersenyum dulu ya, sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperbolehkan untuk cemburu ya. Emang barangkali nih dalam pedok sopo itu wis tersenyum, sekarang tersenyum yang kesekian kali. Monggo. Dari tadi senyum terus ya. Masya Allah. Biasa. Ini kelihatannya kalau minggu kelima itu podo dulen. Itu gitu. Alhamdulillahirobbilalamin. Masya Allah. Tidak ada yang bisa kita rasakan hari ini ya, yang bisa lebih kita rasakan saat ini ya Bunda. Masya Allah, rasa syukur yang sangat luar dan dalam itu ya Bunda. Ya artinya ya bersyukur banget. Kemudian kita bisa saksikan dalam mimpi kita itu ceria dan tersenyum gitu ya Bunda. Anda tahu bersyukur karo kamu? Kan nanti kurang sempurna. Alhamdulillah, Masya Allah, walaupun di minggu kelima ini, ya Allah, cerone kehidupan kita itu bodoh aja paling ya Bunda. Corone ngarep ngontek tanggalin ngene. Wis itu masih sing pensiunan, masih sing kerja, masih tukang bantu, masih apa, kuwi nek tanggal 6 yo ketoke yo ngaruh banget gitu ya. Tapi bagi kita ini enggak. Tanggal 2, tanggal 6, tanggal 2, isu awan bumi kita itu, perasaan kita itu tidak ada bedanya. Kenapa? Karena kita tidak menunggu turunnya gaji. Tenang. Sebabnya lah iya panjangnya wis ditek. Wis bisa dipotong. Bismillah, mudah-mudahan kalau frekuensi yang kita yang sefrekuensi ini mudah-mudahan tidak begini, karena kita ini awal isu sore tanggal 6, tanggal 2, tanggal tengah minggu pertama, kedua sampai ke 7 sama ya Bu ya. Itu karena kita bukan menunggu gaji, gitu. Betul. Yang kita tunggu adalah waktu sholat. Iya, waktu sholat ini enak pun mengenal tanggal 6 tua, enggak ada. Yang kita tunggu hidup ini hanyalah waktu sholat. Bener gak Bun? Berarti lah saiki enak mindset sing hidup ini untuk menunggu sesuatu selain sholat. Mulai sekarang harus kita ubah mindset kita. Kita ini hidup untuk menunggu sholat. Sing kedua ya gak? Iya orang awake dhewe iki sembarang iso di apa ya carane iso di cancel iki. Oh, wis to aku janjian karo bapakmu. Bunda, kok aku jam 4 aku datang ke rumah Bunda. Cancel karena ada tetangga yang sakit. Ngantar ke rumah sakit. Enggak apa-apa. Lah bareng awake dhewe kok jam 3 pinjol kurang 5 sekarang. Jam 3 kurang 5 ini datangnya waktu asar. Saya tak tunda saya utawa tak ngingin kue tak jamak karo maghrib. Mergo saya ketemu tonggone ning rumah sakit guys. Ya, itulah bedanya sholat dengan peristiwa yang lain. Sholat ojo ditun, aja ditunda. Bunda-bunda kenapa kadang-kadang bunda-bunda ini golek ilmu itu aku berdua wis ngaji, aku ngene wis berupaya ngene. Tapi nyapa kehidupanku ini kok aku sik sering merasa kecewa lah, mikir diomongin diting, wis kecewa banget. Kemudian gampang gundah gulana, gampang galau, gampang apa. Ilmu yang kita datang di setiap majelis ini kurang masuk, kurang bisa diaplikasikan. Kenapa? Nah, ini salah satu penghalang apa Bu? Salah satu penghalang ilmu tidak bisa masuk. Apa? Salah satu penghalangnya apa? Dosa. Apa nih? Dosa yang apa?
Gitu sih. Oh, bahasa Indonesia. Terus apalagi? Kita ini salah satunya. Kita ini masih berbuat sama Allah. Bunda-bunda ini rumah saya nggak berbuat maksiat. Contohnya masa sholat di kuda-kuda itu juga maksiat. kenapa harus ini sebelum masuk ke materi saya sampaikan? Karena banyak yang tidak tahu bahwa kita itu seolah-olah kita sudah gitu ya sama Allah ya, tauhid kita itu kan sudah bagus gitu. Karena apa? Karena sholatnya saya pas 5 waktu itu nggak tahu. Terus aku sholat malam, aku ini koyo-koyo ya Pak Edwi ora tahu maksiat. Saya tak duduk. Islam itu kan, agama Islam itu kan ada dua kelas Islam ya tuh. Sitoke kelas Islam. Uwa itu kuat KTP ini Islam. Kita betul. Esbok sing kan jual sampan anak pemutil yang pasar ke sampan takoi mesti KTP ini Islam. Terus jadi berkah ngerti kok. Terus pasti juga pakai jilbab renek mutil pasar. Oh iya, nggak ada Islam bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Nggak ada orang mutil di pasar pakai klambi compang-camping. Nggak ono pun mesti nggak hijab. Kadang-kadang hijabnya kok malah betul. Nah itulah orang Nah niki orang Islam yang pertama dadi wong sing Islam ngoten niku, Islam sing ora salat, Islam sing ora pokoke ora nglakoni hukum Islam. Nah sing kedua Islam yang ayo dipakai coba sawake dhewe iki. Islam yang mukmin itu adalah orang mukmin itu adalah orang Islam yang taat kepada Allah, yang menjalankan aturan-aturannya Allah. Nah, ini kalau dudoi bedone maksiate wong Islam sing blok kono karo maksiate wong Islam sing blok kene. Pokoknya wong ini lah. Itu tak dudoi rasa. Jadi ini jenengan yo ben ngerti. Ternyata aku iki bendino makanya aku ki ngaji mangga ora pinter, ora iso diaplikasikan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nek maksiate wong Islam sing cah kono piye? Apa sing dilakoni? Cah kono sing nek KTP. Cah kono apa contohnya? Maksiate. Sak rukune desa kuwi main wedok minum adu jago maling semuanya ngono kuwi bloke ngono itu ya awake dhewe lakoni gak wi nah itu bilang gak iso kuwi ora tak lakoni berarti dia tahu lantai duwe buku kan tokonya itu banyak Allah ya kan jiwa satu dia jadi orang keren yang lu kayak jasa bangga di tampani berarti apa mungkin cuaca kalau kamu bujuk rawan itu lah terus yang lebih kue maksiate wong nah awake dhewe iki yo padha-padha Islam tapi mukmin taat bukan awake dhewe lho terus pokoke awake dhewe iki mukmin ning awake dhewe bendino maksiat ora patek ora patek jebul terus saiki maksiat awake dhewe iki perkara salat masalah yang aku ngaji ning dindi rong tahun disampaikan jadi makan tidak sampai perkara salat maksiat awake dhewe perkara salat itu siji padahal yang wajib dibaca dalam sholat adalah apa? Oke, Al-Fatihah dan tasawuf. Ngene iki jenengan apa yo tahu?
mulus karo kurune. Tahu kan? Aku sudah belum proses. Apik aku liyane janji ngomong perawan aku. Pun Dek, ini nek Al-Fatihah awake dhewe ku wis maksiat pun. Sebabnya apa? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iki maksiate wis semua. Lan maca ya apik eran. Ya toh? Kaya nek gurine dhewe kabeh nyatot sikil ketek. Betul? Betul? Terus kedua, opo jenenge opo lafaz-lafaz Al-Quran setiap huruf itu baik itu hurufnya, baik itu makrosnya, baik itu sifatnya, apa betul-betul kita itu sudah pernah belajar. Masih ada begini. Karena wajibnya itu loh mek Al-Fatihah ora gelem nyina ngoni. Masih ada begini. Wis Al-Fatihah ta bener. Mari sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Sambil. Iya maksiat. Betul enggak? Itu maksiat kita. Artinya maksiat kita itu melanggar peraturan. Melebu. Lah awake dhewe kok tahu gurune awake dhewe marahi nek sholat. Ngene lho nek sholat Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Subhanallah. Bahkan ora sampai tumak. Padahal tumak nina itu membatalkan sholat karena merupakan. Nah, pinter lho kalau ngomong sing belajar Al-Fatihah. Yo, ye, ayo. Kita perbaiki, jangan kita bermaksiat di dalam sholat. Betul kan? Jangan. Itu sudah maksiat tuh. Terjawab dhewe ora krasa Allahu Akbar Allahu Akbar. Jadi ngerti nek iki perintah awake dhewe kon daten diceluk Gusti Allah kon salat. Lah iki bahwa kadang-kadang gira yo tak terus nisik. Ah, kono jamaah wis bujar. Sampai teko kono pas bar kuwi nek gelem jamaah. Wis ora gelem jamaah, lah salat ditunda-tunda. Jadi menunda sholat, ada yang berpendapat mengakhirkan sholat, ada yang berpendapat menunda sholat. Saya ikut yang berpendapat menunda sholat, bukan mengakhirkan sholat. Waktunya itu sudah anak saya protes para mungkin maksiat. Oh wes sholat bun kok jeneng dia maksiat. Anak saya protes lagi. Remeh tak terus. Ya, itulah maksiat di dalam sholat itu wakil. Ekor cinta dan ini maksiat itu maksiat ya Allah kayak banget. Ya boh. Ya Allah, Al-Fatihah. Mana aku ini belum betul-betul makron huruf apa namanya sifat saya itu belum tak cari. Apa jenenge carane tajwide yo tak cake siji mari lebanten apa cacat pisan loro mari ngono rukuk ngene telu gak tumaknina mari ngono nek jek pas Al-Fatihah tadi wis lah roto-roto kalimat bismillahirrahmanirrahim terus bla 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 sak teruse ya Allah ketika rukuk mau gandengan menehan kuwi ya wis mak ngono gandengan kok diomongin akeh yo tibakna wae dhewe maksiat kuwi mek hal perkara ya bisa diterima wudu yo ngono wis cepat mereka mau banyune baca kayak sapal yes maksiat ya enggak lalu jenengan baru itu enggak baca doa itu enggak apa-apa bukan maksiat karena itu hukumnya sumpah mana gitu ya tinggal orang itu ya mungkin ya terus lesan ini ya pelan-pelan mana ya lesan ini loh penglihatan juga gitu enggak nanti mungkin tak ada
maksiat tapi yang ternyata maka pun. Ayo Mas. Monggo pun penerangan. Ini pun perawatan jenazah sing penak cowok wedek. Ayo pun cowok wedek. Saya kalau perawatan jenazah ini pokoknya nempel kan. Nempel kan. Monggo. Jadi begitu Ibu. Oke, gimana? Saya pemanasan sih. Masalah itu. Ini penting kalau sampaikan. Oke. Bisa dipahami? Bisa diterima? Bisa dilakukan? Insya Allah. Mungkin pokoknya betul kok ini. Bapak, pemimpin aku nggak usah muni. Karena perak muni berarti emas. Muni titik perak. Muni titik apa? Nomor 2 ya apa? Nomor 2 apa? Emas, perak dan itu perunggu. Tepat oleh emas. Senang nggak jalan menengnya? Kami istighfar dalam hati. Tapi orang apa kalau muni ya istighfarnya. Makanya kita itu berdoa untuk menutupi semua kelemahan kita ini yang udah muni, udah belum istighfar. Pun Bunda saja. Paling karena istighfar itu paling penak terus paling gampang. Gitu. Istighfar beneran. Jenengan senang pasti semuanya naik musik renek senang saya itu mah 1, 2, 3 mesti musiknya ya padang bulan lo apa menurut itu biar kita telinga kita tidak mendengarkan musik. Ini gerakan kita ini dengan kita ini diiringi dengan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kan pas kok insyaallah. Jadi awake dhewe sudah tidak mendengarkan, tidak menikmati, maksudku biar saja mendengar memang itu suara, tapi kita tidak menikmati. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Insyaallah. Walaupun kita masuk ke dalam ranah musik, tapi insya Allah kita tidak terhipnotis oleh musik. Josah ya, ada ibu. Oke, baik. Siji gimana dilakukan si Sofi, ibu. Apa? Jauhkan kita dari maksiat. Baik jenengan presani dhewe maksiat jenengan ini tadi salah satu contoh maksiat kita di dalam sholat. Pun yang dalam wudhu yang dhewe. Ada lagi di dalam sedekah boyo kuwi luwih nang maksiat itu. Boyo bareng wis. Ojo aku barusan dari rumahnya si ngantar ini. Nah gitu ya. Wah, emang gitu. Sebetulnya tapi ada. Jadi sedekah itu terang-terangan juga baik, terang-terangan itu baik karena untuk syiar. Tapi tujuannya loh ya kita luruskan ya kita. Tapi ada yang berpendapat itu yang paling syukur menurut saya ya meskipun tangan ini tangan teman tidak kecuali itu ya. Ibu kita masuk pada materi. Bunda kan ada kita kau dulu mau tanya apa? Dulu itu katanya mau tanya, aku jadi ingat loh mau tanya apa gitu. Oke lah dulu sampai mana ya kita materinya? Kita menyiapkan menjadi mayat yang baik sudah baru. Kita sendiri menjadi mempersiapkan diri. Oke, bila-bila yang dirahmati Allah. Calonnya Pak EDW memuliakan mayat, ya Pak EDW jadilah mayat yang calon mayat yang mulia. Ini masih siji sebelum malah rasa dicatat burung ini bedino sedikit ya pun ya, tapi dicatat lebih baik. Menyiapkan diri menjadi mayat yang mulia, yaitu kita ini tidak punya tanggungan apapun kepada orang lain. Sediarani tanggungan ini apa toh? Yo utang, yo silian, yo wis pokoknya apa yang bukan milik kita, yang bukan hak kita, ojo sampai dikuasai. Wis ngono ya. Paham ya Bu? Kenapa? Utang termasuk utang yang abot utang. Ya semua kalau sengaja memang abot gitu ya, ngebot utang. Kita ingat Rasulullah tidak mau menyolotkan
jenazah yang nyata. Apa ini pun dari Rasulullah radilah berarti apa edit kalau radilah kan ya pada dengan Rasulullah. Siapa sih ngarepe protes? Rasulullah nggak apa edit sembarang mencontoh Rasulullah itu tidak mau menyolatkan jenazah yang punya hutang. Baru ada yang bertanggung jawab, saya Rasulullah nanti yang akan mengembalikan hutangnya sebulan. Baru Rasulullah mau. Nah, kita di dalam masyarakat kalau seperti itu kan juga benar, betul nggak? Ketika kita tahu kan kasihan banget bagi jenazah. Oleh karena itu apa ini? Ayo nek iso hidup ini ndak punya hutang. Hutang itu sebetulnya di dalam agama itu boleh, tapi betul-betul sesuatu yang sudah sehingga kita ini kapan anak dhewe orang duwe tiket. Sewaktu-waktu dipanggil Allah awake dhewe dalam keadaan tidak punya tanggungan itu tanggungan itu contoh kayak ini. Aku ngaji di sini waktu hujan sama Bu Nur tak pinjami payung. Nah ini sampai di rumah dulu ya termasuk utang tadi. Seberapa kita itu punya utang, cacat beritahu kepada ahli waris, paham? Apapun ya. Terus awake dhewe pemupasuse ke rumahmu, saya bawa payung dari Bunur sampai di rumah. Siapapun yang ada di rumah bilang, iki payungnya Bunur, aku dipinjami Bunur, tolong diingatkan kalau aku belum mengembalikan. Paham? Begitupun apapun yang lain. Aku ngulang ini dulu. Aku masalah gimana aku? Kayak Surabaya jadi mana? Tidak aku ini cocok. Jadi kalau banyak orang yang bersinyalir bahwa namanya apa mengajar hati itu kan tinggal apa dulu? Wasiat. Women sate nanti. Kalau main sing kono duit sing nang bank iki kok dipake iki sing bener iki itu mindsetnya itu terbatas di situ aja. Padahal itu gak penting. Nah sing penting iki nang terus nggawa sandale Bunur atau payunge Bunur ngantek seumur gak dikembalikan. Lah ini betul enggak? Orang yang ngoro lah ini. Makanya kita ini harus hati-hati. Ada Bun, betul? Bisa dipahami? Ojo nek jangan nek bilang apa jenenge. Kalau masalah wasiat itu kok mek sing dunek nek perusahaane duwite omahe samae ladang. Lah kuwi gak penting. Toh kita sudah punya hukum Islam. Itu ditinggal hukum Islam sudah mengatur. Lah bareng nolak sandalek nyilek kok ngene Bunur. Ora nek sing ero, ora dibalik. Ini hal kecil tetapi membuat kita ini berbahaya. Tambahin ya, ini yang tadi hutang harus dicatat di Al-Baqarah 282. Iya. Tuh ya Bun ya. Jadi ya Bun, jadi seperti ini. Betapa besarnya bahayanya utang atau milik orang lain yang bukan haknya, tetapi di tempat kita dengan ijab kabul pinjam. Betul kan Bunda? Sini lho payungku bawaan. Aku tanya, bawaan ini maksudnya kok kon ngepek, kok nyilih. Wes sampai aku ngomong masih banyak. Itu persoalannya. Nggih? Nggih, betul nggih? Oh, betul nggih. Terus Bunda kemarin iso ingat saya pinggirnya jenengan perawatan jenazah teko langsung ngedusi jenazahnya jibuk gak pajak pajak kita
kita harus sabar, kita harus latih. Bundar kemarin nanya gini loh, kalau nggak salah insya Allah, bun besok aku tanya yo, yang tidak boleh memandikan jenazah itu siapa saja? Ingat? Enggak, aku nggak takut. Oh ya sudah, ingat saya kan? Iya, iya. Tiba-tiba ya beda ya. Ngomong kalau beda. Sini dijawab kan? Oke, gini Bu. Memandikan jenazah hukumnya apa? Wajib apa? Kifayah. Fardu kifayah. Keren-kerennya fardu kifayah. Fardu kifayah itu kalau dilakukan, sudah dilakukan sebagian dari umat Islam, kewajiban kita gugur. Fardu itu wajib, kewajiban kifayah berarti kewajibannya orang banyak. Kalau sudah dilakukan oleh sebagian dari kita, maka gugur kewajiban kita. Jika tidak, maka seluruh umat Islam anak-anak saya begini, seluruh bangsa desa dosa. Lah sak desa isinya nek Nasrani, nek Yahudi ora nek aneh namanya. Karena yo jadi ada beberapa pendapat. Yo mai di wong Islam yo salah itu yo. Jadi seperti itu. Nek walaupun hukum kifayah, fardu kifayah, kira-kira awake dhewe pengen gak makan itu? Pengen gak lakoni hukum kifayah, fardu kifayah tadi, memandikan jenazah saya awake dhewe pengen gak? Nah, itu mesti pengen. Ini normal, pengen ini normal karena merupakan kewajiban kita. Nah, awake dhewe walaupun itu hukumnya fardu kifayah, awake dhewe kudu berupaya untuk mengerjakan. Mergonya apa? Pahalanya yang luar biasa. Wong saiki kewajibane wong sadonya kita kerjakan 5-4 orang, akhirnya gugurlah kewajiban orang sedunia. Lah berarti kita mewakili. Lah sing ora piye? Yo ora apa-apa, wis diwakili. Nek seandainya kita itu katakan yo hidup di dalam masyarakat, wis main sepak bola. Iki bandingane sing main karo sing delok. Awake dhewe sing sinau iki sing main, ya toh, sing memandikan ini sing main, penonton di luar sana lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Nah ini bedanya pemain sama penonton. Kita katakan sepak bola. Yang bola ditangkap oleh Bunda Hano dan ditendang yang derajat ditampani sama Bu Warno, dan Bu Warno menembak sekian derajat untuk mengegolkan, ternyata nggak gol. Penonton bunyi oh ya nggak ngono orang coba kan enek sing miso bener gak? Nah sedangkan Bu Warno sing arepe nembak ning itu dari teori yang belajar 20 tahun, arep nembak nang gol dengan posisi beliau di sana sudah diperhitungkan. Ini saya tak biar 20 derajat iki mudah-mudahan masuk gol. Perhitungannya Bu Warno sebagai pemain ternyata tidak gol. Pemain mengatakan goblok motok, iya musuh, ya loh. Nah sedangkan Bu Warno sebagai pemain dia, astagfirullahaladzim ya Allah ya Allah, nangis, ya nangis. Apa? Menyesal. Saya sudah berupaya seperti ini ya Allah, nggak besok. Kemudian berpikir lagi, piye yo besok lagi belajar lagi, sehingga sampai mendapatkan sepatu emas. Inilah sifat daripada pemain. Awake dhewe dadi ojo sok dadi nek dadi penonton tambah nek dadi pemain tambah. Tapi tak ora tau rumangsa nah iki. Lah lek rumangsa pinter awake dhewe berarti orang metu kalangan ngene iki wis pinter. Tapi penonton di sana
enak aja kan nonton kan miso-miso ngopi renek rasa dosa aku kan miso ngopi bahkan terus apa kayak jenis main judi sama temannya. Makanya mari kita selalu menjadi pemain begitu walaupun seperti itu ya paham ya. Terus Bunda kan di dalam memandikan jenazah ini laki-laki yang boleh memandikan jenazah itu laki-laki atau perempuan. Kata Rasulullah, hai Aisyah, seandainya engkau mati duluan, maka aku akan memandi. Nah, berarti di sini yang boleh memandikan jenazah satu, suami atau istri. Yang kedua adalah sekaum. Nah, sekaum itu sekaum itu ngenten urutannya Bu. Makanya di dalam masyarakat kita itu ada banyak perbedaan pendapat. Oh, lek anak iki anake lanang metusi ibuke. Anake wedok metusi bapake. Oh, ngono ya Bun ya. Nah, coba kita belajar nanti sampai sejauh mana sih boleh atau tidaknya anak laki-laki, anak perempuan memandikan bapak atau ibunya. Kita ingat pertama itu tadi laki-laki, suami atau istri. Yang kedua adalah kaumnya. Kaumnya itu berarti kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Nah, sekarang kita berbicara masalah kaum perempuan dulu. Kaum perempuan ini walaupun sama-sama kaumnya tapi masih ada urutannya. Pertama, kalau yang meninggal ibunya, yang meninggal ibunya, yang pertama kewajiban memandikan adalah anak perempuannya, terutama, itu urutan pertama. Kemudian urutan kedua adalah ibunya atau saudara kandung yang perempuan ya, karena perempuan untuk saudara kandung laki-laki tidak boleh. Kebanyakan kan kita itu kalau memandikan jenazah kan mesti mangku. Nah, rata-rata kalau mangku itu kalau nggak cowok kan nggak kuat. Nah, karena kita belum ahli. Coba nanti kita ahli, kita setelah belajar. Selama ini kan mesti gitu ya. Karena belum ahli. Nanti insya Allah setelah kita memandikan, insya Allah semuanya ahli. Berarti yakin jarak itu ya? Ya bisa. Saya teruskan dulu ya. Yang kedua itu ibunya atau saudara sekandung. Kalau itu misalkan tidak adalah saudara-saudara dekat atau saudara jauh, pokok pada itu. Enak orang kira-kira. Enak, ya kan? Pomo saiki radio anak itu berarti nenek. Ibu nenek, mereka ibu wis mati. Tapi enek saudaranya perempuan. Pomo gak duwe saudara perempuan. Saudara dekat utawa saudara jauh. Mbok sapa mbok bibike mbok piye sapa wis sapa saudara. Lek gak ono tangga tepan. Kira-kira tangga tepan duwe nek wedok ora kira-kira. Nah iya, nah kira-kira terus urutane lek ada itu terus boleh anak laki-lakinya. Ini pun kalau saya sekat enggak, karena ada beberapa pendapat urutannya seperti itu. Kalau saya sekat sampai kepada tetangganya, awake dhewe urip ning negara lanang, wedok ora negarane dhewe iki wong wedok akeh. Ya. Banyak pokok mati kok ditusi anake. Yang harusnya itu walaupun kita dalam keadaan hidup, walaupun kita itu ibunya, anak-anak tidak boleh melihat aurat kita yang vital. Anak laki-laki mulai umur 3 tahun dulu, kita ini harusnya tidur sudah disendirikan dan boleh melihat auratnya ibunya hanya sebatas itu anak laki-laki 3 tahun pun ini sampai
Jadi tidak boleh melihat paha ke atas sampai ini ke bawah, tidak boleh anak 3 tahun kecuali cemetek tidak naik. Nah gitu loh Bu. Ini apa namanya tatanan Islam ini sudah luar biasa. Lah kok malah orang anak 5 tahun adus bareng. Anaknya nggak boleh gitu, tidur disendirikan gitu, itu gitu. Nah, terus kemudian diteruskan anak lanang oleh lo anak lanang orang dua anak wedok orang dua tonggone anak sing wedok yo tonggone ae ngedusi anak gua aduh ya. Kalau saya karena ada beberapa pendapat saya sampai pada tetangga titik gak kira apa yang dhewe ra duwe tangga mosok ning negara lanang awake dhewe wedok dhewe Tapi orangnya nggak mau. ya saya ini dibahas dulu oke itu gitu omone panjenengan jenengan saya jamin masih mulai daleme banjaran anake wong lanang wong sing putri panjenengan to jenengan mati kira-kira didusi wong lanang-lanang aku ora trimo aku tekan dhisik dhewe ya ta ya pun ya aku ora trimo lho masih ono negarane lanang banjaran negara lanang salah satu ibu di sana koncoku mati tak karani rasa melo-melo aku gitu gitu pun ya enggak itu Masya Allah. Terus kaitannya lagi dengan jenazah itu boleh nggak ditayang? Nah ini gandengannya itu urusan alur boleh nggak ditayang jenazah? Mesti saya mengira ini jenazah ditayang gitu ya. Nggak biar ditayang kan gitu ya. Boleh jenazah harus ditayang sebab apa? Misal dalam peperangan dikirimlah seorang perawat ya loh terus delalah mati di tengah semua laki-laki ya ojo didusi lah ditayang demikian sebaliknya laki-laki umpama mati di tengah perempuan tidak ada harus ditayang. Biar caranya nayangmu, caranya adalah dalam keadaan tertutup pun percuma tayangmu ini kan ini toh kan ini terus sisa nirain ini terus tangannya ngono kan ya Allah kalau sudah jenazah itu aja karena nggak boleh disentuh oleh laki-laki atau lain jenis caranya adalah ambil pasir kemudian rata ini di kondisi tertutup kemudian ratakan ke seluruh tubuh. Nah itu bumbunnya ilmu ini kan bintang tubuh Kenapa disentuh ya? bayinya ya disentuh Yang misalnya kan ditutup. lah iya yang ditutup semua harus ditutup semua Berarti ditampung. ya tutup tapi benar rasa bayangnya aku sok yang di dokter terus digowo nanggene ketika ada bencana Palestina Kebayangnya beneran lah nek negarane dhewe wong wedok pokoke mosok itu yang jadi sebelum dalam keadaan emergency misalkan perang di tengah-tengah padang pasir misalnya, oh enak tuh di tengah-tengah padang pasir, tinggal ambil barang di tengah-tengah laut. Ayo, ya cecat, ayo, ya kan? Gitu. Jadi ini nomor detik urutan ini. Terus, kata ben jadi sobat sing gak mlebu jenengan iki. Pengenane materiane setil apa? Setil ku keren zaman aku kecil. setil. Terus sama ada setil.
seperti ini sebagai wanita dulu, ini sepatu ini banyak. Banyak seperti Pokoknya pacarannya seperti itu. Oke, gandengannya lagi, jadi gandengannya sing-sangrutan ini ya. Sapa sing ora oleh ngedusi? Kan wis pokok sing penting wedok, gitu. Sing mati wedok, sing penting wedok sing ngedusi, titik. Nek sing mati lanang, sing penting sing ngedusi lanang, titik. Oke, tapi ya nek baik itu lanang maupun wedok ada yang tidak boleh memandikan jenazah. Dulu Mas yang podo putri ini gak boleh. Sopo sing ra mulai hukum. Jadi untuk menjaga jangan. Jadi gini, awaknya diri mulai sekarang sudah belajar. Karena kita sudah belajar memandikan jenazah. Berarti kita nanti akan tahu enek opo yo sing awake jenazah. Anak loro pun anak sosok nek panu rumah sosok ya toh. Sosok kutil, sosok ambek putih, sosok enek apa jenenge jenenge sing putih ngene kan bungkar apik main nggih ada di sebagian putih gitu ya. Ada anden-anden rada ombo nek rambutnya banyak macam. Dan kita tahu semuanya. Baik itu alat yang vital, baik itu apa semuanya kita tahu semuanya. Nah di sini yang kita harus belajar dari sekarang. Saat ini kita harus belajar. Kita berjanji kepada diri sendiri bahwa ketika aku nanti memandikan jenazah, saya akan tutup semua aib yang berupa apapun dari tapi lek aku oleh gitu lah punya guru neralan enggak mau cuman tidak menyebut nama karena semua itu untuk kepentingan ilmu. Aku boleh misalkan saya sewu ini karena ilmu tapi mesti tak disuruh ibu sewu ya belum ini ilmu. Ada yang semasa itu kita orang tuh nggak bisa bawa gitu orang itu nggak bisa akhirnya dibuang sama bapak-bapak tak kerung putih seperai hubung agar tak tersentuh kan dibuang sama bapak-bapak. Ini kain kafan sudah saya tata karena sesuatu hal moro-moro bapak-bapak ini si arpenya lehni jenazah bapak-bapak itu jual ke tempat apa jenenge ini tadi sing wis ditotos kain kafan tadi jatuh akhirnya wis murah maring selakene mabur mengis orang enam itu pun mengis jenengan bayang itu saiki jenazah sintok ngomong pertama kuwi cek waktu sing kedua lah ini digotong wong eneme apa ya ora bingung mana sing gotong lebih bingung ngene iki ora bener itu digotong dari tempat mandi ke tempat kafan. Wah akhirnya kafan murah mari. Ya karena berat terpaksa ditaruh. Nah, wes kasus ya, wes apa ini ilmunya. Jadi seperti itulah bayangan-bayangan kita, tantangan kita. Tapi tidak apa-apa, bukan? Masya Allah itu indah luar biasa. Masya Allah kita bersyukur. Karena sama Allah kita ditemukan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini sehingga kita itu semakin Masya Allah, ya Allah. Masya Allah. Kita itu semakin paham dengan kematian sehingga kita semakin selalu siap-siap untuk dijemput malaikat kematian. Jadi ya, gitu kan? Nah terus, sopo sing mulai podo-podo itu, podo-podo lanang, kalau sampai sing kabeh. Maksudnya sopo sing ora pilih pertama,
kalau pada waktu hidupnya jenazah ini ada bermusuhan dengan siulan itu. Paham? Jadi ketika siulan itu waktu jenazah masih hidup, dia bertikai atau bermusuhan, dan sampai salah satu di antaranya meninggal, belum ada saksi yang bahwa keduanya dia rujuk. Paham? Jadi waktu hidupnya bermusuhan, kemudian sampai meninggal di salah satunya, belum ada saksi bahwa dia rujuk kembali. Saya kira ini. Yang kedua, sobat. Yang kedua, JLK bermusuhan, tapi orang itu adalah tukang fitnah utawa tukang ngember. Lah justru kalau bunyiannya tahu mengenai masyarakat ini mesti ada. Masyarakat ini sak kelompok mengenai banyak besar, mesti ada sing tukang menilai, sing tukang bijaksana mesti ada, sing tukang ngaji mesti ada, sing tukang pengajian ada, sing tukang rasa-rasa ada, tukang ember ada, tukang nyancat ada, mesti ada, se-RT mesti ada dulu, mesti kalau apa dilengkapi. Enak kan ra dilengkapi, jenengan ditaruh di tempat yang orang-orang baik, aduh, udah apa enak. Dalam ujian nanti, ujian boleh pada ya, ada oke. Ini benar saya mau ditanyakan kemarin. Jadi dua kelompok yang tidak boleh memandikan jenazah walaupun itu sekampung. Ada enggak, masih ada yang ditanyakan lagi. Oke, bekas. Oke, nanti sambil jalan materi. Oke, bunda-bunda yang dirahmati Allah. Tadi ada yang tanya, bunda itu tanya ke saya, bunda ini dapat materi ini dari mana gitu. Jadi saya dapat materi karena gini, kita ini memang harus cerdas. Karena gini, sekarang banyak orang yang rontok-rontok ngaku ustaz, tapi ilmunya main pas-pasan kayak aku misalnya. Tapi insya Allah walaupun saya pas-pasan itu semua ada penjelasannya, alam itu kemudian colong keturunannya dan mazhab nah gitu. Nah saya mengajar sudah sekiranya ya berarti 18 tahun ditambah 4 tahun 22 tahun 22 tahun yang lalu. Sejarahnya setelah saya belajar di Kadin, jadi sama Bu Lutfi juga. Jadi waktu itu hanya beberapa orang saja. Terus kemudian kita kembangkan bersama-sama. Insya Allah kalau yang ada di dalam masyarakat ini sumbernya insya Allah semua dari Kadin yang syar'i. Kalau yang nggak syar'i banyak, saya juga tahu sumbernya, tapi sudah tak klaim gitu ya. Saya gitu. Intinya gini, saya bersertifikat ya Bu. Gitu. Walaupun sertifikat itu sebetulnya nggak menjamin, karena kan gini Bu, angkatannya ini kadang-kadang dia anak saya jadi tenang gitu ya. Terus akhirnya dia mempelajari lebih lanjut. Pelajari lebih lanjut, kemudian ditambah-tambah lagi dari ilmu-ilmu yang dipelajari sehingga semakin lama itu kesyariahannya itu semakin mantap. Ada juga tergantung latar belakangnya, latar belakangnya apa kan gitu. Kalau latar belakangnya misalkan dari dua itu ya beda lagi. Jadi walaupun satu angkatan seperti ini, podo-podo awake dhewe ngaji ini sing sitok iso ceramah, sing sitok ya guys. Sing sitok yang memang buka nambah ilmu, tapi yang lain soal malas, akhirnya ilmunya juga jauh lebih gitu ya Bu. Jadi tadi ada yang tanya, dan alhamdulillah Bunda, saya setelah belajar di sini, saya belajar di Jakarta. Itu saya belajar karena kalau sunnah itu beda gitu ya, ada sedikit beda. Muhammadiyah juga sedikit beda. Tapi untuk Muhammad Syafii sini
ya, bukan kita ya. Sementara ini tetap karena banyak teman-teman dari Muhammadiyah yang belajar di rumah kita. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya tim sendiri yang eksis. Alhamdulillah ada beberapa dulu yang belajar di rumah kami. Itu ya Bu. Kemudian saya jalur komando kami yang sudah ada di diri ini, insya Allah sekarang di Jakarta sudah ada, cabangnya di Jakarta ada, Tangerang ada, Solo ada, Semarang ada, Jogja ada, Bandung ada. Karena saya setiap tahun mengajar, saya mengajar ke Jakarta, saya mengajar ke mana, ke Jogja juga, terus saya mengajar di Bandung juga. Jadi alhamdulillah teman-teman yang di sana itu alhamdulillah menyediakan audien kemudian untuk saya mengajar di sana. Jadi ilmu kami ini alhamdulillah bisa diterima oleh kalangan banyak, tidak hanya seperti yang kecil itu saja. Karena apa? Karena kesyariahan. Gitu ya Bunda. Jadi Bunda kalau ke Tangerang, insya Allah kita pernah. Di Madiun ada. Di Madiun itu karena begini, ada orang Madiun yang pada saat itu ikut pendidikan, ikut materi di Nurul Iman, di Masjid Nurul Iman itu punya Suma di Jakarta. Kemudian beliau minta saya mengisi, memberi materi di Madiun, ceritanya seperti itu. Jadi kemarin teman-teman kita reuni, teman-teman, alhamdulillah ibu, alhamdulillah. Jadi Bunda-bunda misalkan nanti kemana itu coba umum, di Malang juga ada. Itu. Caranya kalau laki-laki hukumnya wajib atau sunnah? Maksudnya gimana? Yang wajib atau sunnah itu memandikannya? Yang orang yang memandikannya kan harus laki-laki, harus perempuan. Harus tadi kan misalnya perempuan memandikan perempuan. Ternyata gotongnya aja nggak kuat. Terus gimana? Oke, memandikan dengan gotong sudah beda. Siapa yang disebut pemandi? Yang disebut pemandi adalah mereka yang berada dalam lokasi mandi ketika memandikan. Sekarang kalau ada laki-laki yang masuk ke lokasi mandi dan itu sudah selesai, tertutup rapat, auratnya tidak kelihatan, disebut pemandi atau bukan? Nah, itu pun jangan. Jadi kalau laki-laki katakan kita ini perempuan nggak kuat, kalau laki-laki akan menggotong, boleh. Kenapa? Karena di syaratnya pertama, jenazah harus dalam keadaan tertutup rapat dan kemungkinan untuk menyentuh jenazah laki-laki itu sudah tidak ada karena sudah ditutup rapat. Jadi kalau misalkan nih gemuk itu pernah kami juga gemuk itu, jadi gemuknya ya nggak seberapa menurut saya, tapi kenyataannya itu seperti itu. Kenyataannya jadi ini dulu tetap aja terlihat, maka kita ambil spray apa aja, spray atau kondom atau apa aja, yang penting bisa menutup seluruh aurat ketika diangkat gitu, dari tempat mandi sampai ke tempat kafan gitu. Lama itu betul Pak, ini yang butuh mana, tapi mana butuh itu kemudian. Jadi beda pemandi dengan penggotong, nah itu ya beda. Kata gue, jadi boleh. Dan terutama menggunakan dulu ya terutama ya. Jelasin dulu ada yang ya Pak. Ya itu, nggak apa-apa Bu. Jadi ini Bunda, harapan saya Bunda praktek ya. Menuntut ilmu itu harus memang butuh apa? Syarat ikhlas, sabar, istiqomah, baru panjenengan dapat. Kalau enggak itu ada nggak bisa.
Alah Bu, tak kira kamu mau mandilin grubiak dua sampai aku lo salah kaprah. Ilmunya belum ada, teorinya belum ada. Nah, gitu. Makanya kita bisa saiki jenengan iso apa jenenge iso teori ini sesuk gak ini. Kancaku, aku tak memang ngedusi. Padahal itu pernah pun saya itu diwabrak gitu, gede. Aku cinta orang ini. Nek wong lanang ngedusi padahal aku ki kancane kan SD. Ini yang gini perempuan, yang mati laki-laki. Jangan makan. Jentu, mana dia? Jentu, mana dia? Orang pengen dusi kancane romek. Ibu-ibu kalau mau minum itu Bu, airnya dari dong. Ada debut gini. Oh, enggak. Suami istri itu ya, kalau mulai yang istri yang bilang Loh itu kalau bisa malah wajibkan aja tuh. Langsung belum Rasulullah padahal Rasulullah belum mati loh bojone tiba mati di sini Rasulullah. Aisyah waktu itu, hai Aisyah, apabila engkau mati duluan, aku akan memandikanmu. Yo sing malah duwe wajib yo malah suami istri. Sing durut di loro sak sembarane ya toh. Iya. Kan yang lain kan perempuan, yang mampu itu perempuan. Terus suaminya kan laki-laki sendiri di situ. Kan saudaranya utamanya. Kan saudaranya, makromnya. Seperti adiknya bapak, kakaknya bapak, bapaknya bapak, anak laki-laki. Ayo. Anak laki-laki sito, adiknya bapaknya sito, masnya bapaknya sito, bapaknya sito, semua bisa. Itu sudah 5, sudah 6, perempuan jenengan. Berarti katanya harus perempuan. Kalau perempuan namanya harus perempuan. Loh, kan ini ngomongin suami istri. Yang meninggal perempuan. yang meninggal perempuan. Ini tadi Bunda itu tanya, gitu loh. Bunda itu tanya, pertanyaannya, pomo sing mati suaminya, aku kan ngedusi. Lah nek kene kan enek wong lanang-lanang. Nah kan gitu. Terus gimana kan gitu ya Bu? Kan wong lanang-lanang sapa? Pak semua. Bapaknya, ya bisa bapaknya ibu, bisa bapaknya bapak yang meninggal, bisa mertua, bisa bapak kandung. Anaknya laki-laki, mbuh adike, mbuh anake. Lek rane anake mungkin masih lanang utawa adike lanang. Ya enggak? Masih saudara semua ini. Kalau memang kalau enggak ada saudara, ya saudara dekat. Nah, gitu Bun. Itu Bun. Ya. Itu. Bun ini kayak saya misalnya ya. Kan saya pendatang di sini. Jadi nggak ada saudara di sini. Terus bagaimana kan harus cepat-cepat dimandikan juga. Berarti tetangga nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Tadi bilangnya kan ada. Saya penting sekali. Tadi kan masuk, misalnya saya ya. Terus ini yang mampu itu kan tetangga. Berarti suami saya yang mandiin suami saya. Terus Tetangganya itu. iya. Tetangganya kan perempuan. Itu di mana Bu? Tak bisa tahu neng di ya nek ngomong rantai tonggo lanang rantai tonggo wedok. Di mana yang meninggal perempuan? Lah iya, terus kan yang dididik perempuan. Iya. Terus suaminya itu Iya. udah ambil di mana sekiranya kita ini tidak menimbulkan mudarat. Kan kita bisa toh Bu. Laki-laki itu harusnya suami ini ya. Tapi kalau anak nih mestinya anak ini kudu di ini loh di tempat kita. Ini anak, ya. Atau kalau suaminya lebih bagus, awam dino sehingga itu sopo. Jadi kita sudah tahu semuanya. Betul nggak? Ini ambil di tempat yang sekiranya kita ini tidak mudarat, gitu. Itu, okay? Jadi ambil yang tidak mudarat. Bagi kaum
kelompok satu kelompok, saya nggak menyebutkan kelompok itu apa, sama-sama kita Islam, ahli sunnah wal jamaah, itu dia ada yang tidak mau memandikan istrinya atau suaminya karena tidak mau bergabung dengan orang lain. orang yang bukan kaumnya yang lain. Itu ada, nggak apa-apa juga gitu. Karena dia mempunyai udzur syar'i. Kenapa dia tidak? Karena menjaga kemuliaan. Semulia-mulia seorang wanita, kata Zainab ditanya, hai Zainab, seorang wanita yang mulia itu seperti apa? Yaitu seorang wanita yang selalu tinggal di rumah dan tidak berkomunikasi dengan kaum laki-laki. Lah Mbak Edi itu termasuk apa? Ya gitu ya. Kadang yang ini aku loh pengen jadi istri soleha, tapi orang mau ngomong. Terus Boleh nambah sedikit. Saya pernah dengarkan ceramahnya Umar Mita. Suami istri itu kan diperbolehkan ya memandikan itu katanya Umar Mita setelah jadi suaminya yang bersihkan dulu semua, baru nanti yang lainnya gitu loh. Saya dengarkan Umar Mita seperti itu. Jadi kan suami istri itu memang boleh bukan tidak boleh aja, bukan boleh ya istilahnya, bukan. Iya. Justru Jadi yang utama setelah bersih apanya baru orang lain. baru keluarga yang terdekat yang misalnya itu untuk menghindari fitnah. Itu saya mendengarkan cerita itu seperti itu. Ya memang begitu. Kalau bisa begitu. Tapi oke orang kadang jadinya apa? Pasti malah gak gelem ya. Jadinya dia ora tega ora tolong. Awake dhewe saiki wis ngerti ilmune, aja kaya wong kono sing ra ngerti ilmune. Wong kene kok jarak wis sinau ora leh kuwi. Ya toh. Lah pun aja ketenan lek mati bareng. Mati bareng sak. Kok bojo mah papa mati duluan yo. Lah nyapa? Kok mama papa ben nenek sing ngrawat. Lho kok penak? Lah terus aku sapa? Kan anak buahnya apa? Emang itu pesannya ada kesalahan. Misalnya ada kesalahan memandikan antara laki-laki dan perempuan. Kalau nggak ada tahu jenazahnya berdosa ya. Jenazah ora dosa. Oh jenazah jadi kok dosa. Iki dosane wong lek wis mati iki wis ora duwe perbuatan dosa. Sudah ditutup semuanya. Ya awake dhewe Ibaratnya gini loh, jenazahnya kan sudah tahu ibunya, tapi dalam penyampaiannya itu apa ya, yang sekitarnya belum paham. Justru yang memandikan belum tahu, tapi kita tahu pripun itu. Ya enggak mau jenazah itu dosa Bu. Makanya setidaknya Bunda, anak kita, suami kita setelah sampai di sini kasih tahu sedikit demi sedikit ilmu yang lagi sedikit. Itu ya Bunda. Itu. Jadi aja sampai kita itu dapat ilmu kemudian lah ini nanti untuk kemuliaan kita. Tapi bunda-bunda yang dirahmati Allah, mulai saat ini tonggone jenengan, dulure mboke ponakane pembantune jenengan, sapa yang sudah kanjengan kalau nanti meninggal langsung telepon celingi, insya Allah dimuliakan ini jenazah kita yang memuliakan insya Allah atas izin Allah. Karena kadang jenazah itu kalau aku juga lah dimuliakan. Aku setengah yuran yang bisa bagus sekali. Mereka saya jenak persoalan gitu ya. Itu beneran. Makanya bunda-bunda jangan khawatir. Kalau misalkan ada kasus, monggo langsung saja menghubungi jalan pemandu kami. Insya Allah dalam waktu sekian menit mereka sudah datang. Hubungi saya aja ya. Saya lek hubungi itu kadang tidak dibuka, aku hubungi saya. Ada grup komando. Ada grup komando, nanti Nur saya masuk
dilaporkan pada grup komando Oh, 3. jangan Bu, jangan saya Bu. Saya Ya. tidak mau kasih yang muda-muda. Ya wes, yang mudah-mudah nanti juga. Oke. Jadi nanti begitu ada kasus langsung bisa diinti. Kemarin mau tak jadi satu sebetulnya grup inti yang dari luar sana, yang dari Jakarta, dari mana-mana akan saya masukkan jadi satu. Paling tidak kalau ada kasus mereka bisa kirim doa, walaupun tidak bisa apa jadinya ikut terjun. Tapi kemarin kemudian pertimbangan lagi teman-teman dari Jakarta Jawa Barat itu minta satu aja, nggak usah digabung dengan saya. Itu perempuan aja ya? Apa? Grupnya ada laki-laki ada. Cuma kami itu ya kalau sama laki-laki itu begini. Jadi konsep ya ada sebuah kelompok tuh benar-benar nggak mau gabung laki-laki dengan perempuan. Jadi semuanya bercadar, jadi semuanya itu bercadar. Jadi kalau kajian kayak gini perempuannya di dalam kamar. Terus kita laki-lakinya di luar itu. Jadi kalau saya ngasih saya juga dari dalam kamar. Jadi seperti itu saya suka tahu. Termasuk yang saya mondok 1 bulan itu rutin 3 hari. Yang di Malang itu semua harus pakai cadar. Itu bagus sekali. Karena di sana kan suami dia kita gitu. Terus penceramahnya banyak yang bapak-bapak. Jadi kita harus pakai cadar. Nah, kita teruskan ya sedikit ya. Aturan pakai cadar. Aturan pakai cadar. Ketika kita di dalam ruangan sama-sama kaumnya sadar harus dilepas. Itu salah satu aturan dari cadar. Jadi biar kita jadi ada banyak nih yang tidak tahu aturannya kayak gini juga banyak. Jadi saya masuk ke golongan sungai itu saya sering gitu. Saya kan juga ngisi di beberapa nobat senangnya di Kediri juga beberapa ya. Itu beberapa yang saya isi itu termasuk golongan sungai. Alhamdulillah materi saya bisa diterima di Bapak. Alhamdulillah. Ya. Jadi begitu ya Bu. Muhammadiyah juga ada perbedaan sedikit, tapi itu tidak fatal gitu ya. Hanya membungkusnya aja yang beda. Oke Bunda yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu ya. Teori-teorinya sudah kami sampaikan sehingga kita nanti masuk kepada pembunuhan. Apa misalnya nazar ya Bunda. Istilahnya nazar atau sakaratul maut. Sakaratul maut itu luar biasa sakitnya Bu. Ini jangan mencari. Tak kalau dari Bu. Jangan, ini loh jamnya sampai jam berapa saya? Oh ini Cepat. Nah sekarang jam berapa? Selesainya nanti jam berapa? Karena nanti jam 10 dan datang dengan lagi. Kurang 12 menit lagi. Ya? Nah, ya berarti setiap hari sampai setengah 10 nih. Dan apa sampai setengah 10. Ya oke. Ya, aku tadi ngomong. Oke. Nazar itu dari nazar itu apa Bu? Ada yang bisa menyampaikan nazar atau sakaratul maut? Proses sebuah pencabutnya nyawa. Jadi proses sebuah perpisahan, pisahnya roh nyawa dari dalam raganya atau tubuhnya itu yang disebut nazar. Nah, proses itulah, selama proses itulah mereka mengalami kesakitan yang gak bisa dibayangin loh. Tapi jelas sakit dan dengan bukti saya sudah pernah menyampaikan buktinya ya saudara sekalian. Makanya itu ya sampai keluar aturannya itu ya. Siapa yang pernah bukti bahwa kan nama ide itu tahu rasanya kan ceritanya toh
Ya buktinya apa? Buktinya, sudah saya sampaikan kemarin. Ada seorang laki-laki di dalam kubur sudah 90 tahun. Sama sih terus nih. Wis tak sampaikan. Nah, itu rasa sakitnya sakaratul maut masih terasa. Dan siapakah beliau? Beliau adalah sing batune sampai ngampar, sampai hitam katanya. Karena dia ahli ibadah. Lobun, coba jika beliau yang ahli ibadah 90 tahun di dalam hidup masih itu bukti. Buktinya kamu. Yang kedua, buktinya lagi. Ini baru dua yang punya. Dulu juga satunya udah saya sampaikan. Ketika singkatnya, ketika Rasul mau meninggal sama malaikat Jibril, wes jalu Rasulullah. Terakhir jalu kayak waktu kita pencak apa? Sakitnya umatnya keseluruhannya ketika sakaratul maut diambil dipek karo, tapi sama Allah tidak diambil. Yang ini kira ngomongin sakaratul penak ya balik aku lagi penggantian isi kajian. Jadi itu bukti bahwa sakaratul maut itu sakitnya luar biasa. Ibaratnya umpama ini yang paling ringan, ada gambaran yang paling ringan. Jenengan tahu ngono kae apa jenenge kawat sing enek incip-incipnya biasanya dipakai. Itu kalau ada demo itu biasanya diumumkan ini. Ya, itu saya beberapa kali di Istana Negara, dia tukang demo bukan jadi kata itu ya orang apa, yang penting kan kita ikhtiar kan, hasil jatuh di kalah nggak apa, maksudnya ikhtiar. Itu gambarannya itu ya, bukan itu dimasukkan ke dalam diterus dimasukkan setelah penuh, kemudian itu jatuh. Kita bisa bayangkan kalau katanya riwayat itu sing brodol ya jerone, tapi lek bayangan yo brodol sak jebol-jebole sudah itu diambil, sudah itu dimasukkan lagi. Satu riwayat seperti itu. Yang kedua, awake dhewe diburu di dalam keadaan hidup. Itu paling itu, riwayat itu paling bayangin ngono. Terus awake dhewe diblonyohi asem kabisa. Wis sing paling ringan. Bicara masalah sakaratul maut, apakah sama? Wong apik karo wong gak apik. Wong mukmin karo sing gak mukmin. Secara teoritis orang mukmin akan diberikan kemudahan-kemudahan, dan ketika kita itu sakaratul maut itu sudah sumen. Karena kita itu akan mendapatkan apa yang telah kita kerjakan di dunia. Senang itu. Jadi rasa senang bisa mengurangi rasa sakit. Karena kita tetap ingat janji Allah, dan kita insya Allah tidak tergoda oleh iming-iming setan. Sakaratul maut itu setan itu yang makanya yang kita ini harus betul-betul berdoa untuk diselamatkan dari sakaratul maut, untuk digoda oleh setan. Ketika apa jenengnya terjadi sakaratul maut itu tak lorone kaya setan itu teko dengan banyak macam-macam cara teko seperti ibunya. Ya wis le ibuku sakit penak. Wis to, ayo kowe manut tak. Manut aku, kowe ngene yo. Kowe ngene yo itu dibalik dengan perintahnya Allah. Gampang. Kok anaknya sing wis mati? Kok sopone itu datang dengan berbagai macam. Ini benar waktu ini nggak benar-benar sekarang itu bertepeng dengan doa. Oke?
masuk di salah di apa di akhir apa di sujud di sujud terakhir ya di sujud terakhir kita baca doa untuk lepas dari kemudian di apa namanya di doa setelah sholat kemudian tinggal di lakoni lah seperti pas lakoni rara. Nah ini pun jadi apa ide makanya harus betul-betul memohon kemudahan dalam segala hal. Ini beneran ini Pak tenang. Ya itu terus saya ngomongin kalau teori nek wong mukmin itu luwih enak tapi nek wong gak mukmin itu yo luwih soro, luwih abot, luwih loro, luwih angel, luwih sulit. Saya pernah beneran dia sudah tapi aku sok macam gitu sok BR aja 1,5 hari kemarin siang saya dipanggil itu jam 3 kemarin siangnya saya dipanggil jam 3 untuk mendoakan itu kan ada doa sakaratul maut ya sampai ngomong kayak gur ning desa kayak maca yasin nek ora ngerti maksudnya maca yasin yopo ini kan gak ngerti ya. Nah kan ada doa sakaratul maut ya saya dapat doa sakaratul maut loh yang orang-orang mati berarti dimudahkan dengan doa sakaratul maut walaupun yang doa saya bukan kira loh beneran saya doa sakaratul maut untuk beliaunya itu kan jadi ibu dalam keadaan roh matanya malik. Nah sebab matanya maliknya setiap mati kematian itu pasti motornya malik itu pasti pun jarang sih jarang. Nah itu bisa merem bisa baik karena sudah kita gini sebagai apa mata ini mengikuti kemana arah nyawanya. Nyawanya kan dengkok kan gak merem. Saya nyawanya kok sikil kan dibur akhirnya lah, kenapa ngono kayak kok ora apa angel ditutup sebab wis kesuwen rakungan. Akhirnya ini sudah kaku ditutup jadi fitnah, jadi mudorot di dalam masyarakat. Nah, coba kalau itu tadi setelah langsung ditutup ya, itu yang balik nih wis satu gitu. Jadi makanya kita ini tunjuk saiki neng, kira neng. Awake dhewe nek duwe keluarga lorong sing sekira ada tanda-tanda nanti saya kasih tahu ada tanda-tanda beberapa hari sebelum mati itu 3 tahun itu sudah ada tanda-tanda bu awake dhewe gak mati ya 3 tahun setahun berapa bulan yang paling bisa kita pahami itu sebulan sebelumnya jadi aneh-aneh jadi ini benar-benar sing muncan sudah saya dengar ibu bapaknya sudah berikan coba dengar pasti bapak atau ibu itu akan melakukan suatu hal yang tidak biasanya dilakukan contoh bu padahal seumur bojone ra tau kon bayar listrik orang tahu didudoi sertifikat ini itu ya bojone bu ini bu sesuk bayar listrik iki anggane ning kene iki ATM bapak iki iki sertifikatnya tak salah ini itu yang sering terjadi. Itu kalau suami kita nggak pernah bilang gitu sekarang bilang gitu hati-hati dunia atau sebenarnya saja jangan beneran pernah teman saya jadi dia itu seumur hidup nggak boleh naik motor yang ditutup dulu baru seminggu sebelum ini kan bu sampai belajar motor itu nek nang ndi pena yuk motor bojomu lah iso to bu papa itu loh kok aku kan belajar motor lah seumur aku numpak motor nyekel ora selain 10 hari jadi orang yang mau sabar mungkin besok orang yang oke ya karena apa biar dia itu marah apa gelben orang terlalu apa gitu bilang sing sok-sok marahan gitu nek akeh iki gitu jadi kayak gitu jadi tanda-tanda itu sudah ada 3 tahun
sebelumnya itu sudah. Cuma kita nggak roh bahasa assessment tidak itu tuh lo nggak terasa. Paling ya itu kan cuma suami dia nggak ada firasat apa-apa kan. Nah setelah meninggal, masya Allah, inilah jawabannya. Ternyata biar kesadaran. Jadi banyak tanda-tanda nanti kita pelajari juga tanda-tanda nanti akan jadi sampai hari-harinya ya benar. Orang sakit itu seperti apa? Orang yang sudah sakit parah hati-hati benar-benar. Nek ngomong, nek apa namanya? Ada keluarga kita yang sudah sakit parah dan seolah-olah ini sudah nggak bisa sembuh. Ini jujurnya pusing lagi. 3 hari. 3 hari, 2 hari sebelumnya minta makan. Bahkan ibu saya itu minta makan di restoran. Ini kurang 3 hari, kurang 4 hari. Minta makan di restoran yang salah, padahal itu restorannya di Malang, rumah Buta. Coba dalam kondisi yang sakit minta makan di restoran, minta makan. Kita tuh soalnya, ibu Masya Allah, 4 hari. Itu tanda-tanda di sini. Jadi kita nggak boleh terlena dengan perbedaan ini dan itu. Sinyal-sinyal kayak gitu kita tidak boleh terlena. Bapakku tak bilang, tapi bapakku mertua ibuku dan meninggal ibu mertua. Ketika begitu buai kayak gitu saya bilang, Bapak, trauma malik, ya juga bapakku ya gonceng bapak mertua itu. Gitu. Itu dia. Masya Allah, alhamdulillah, bismillah, moga-moga kalau ini tadi waktunya lewat sedikit, panjenengan ridho, panjenengan ridho dumateng kula biar menjadikan dosa saya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan ridho atas ilmu yang kita pelajari dan Allah memberikan memudahkan kita dalam sakaratul maut, kemudian kita dimatikan dalam husnul khatimah, kita dimatikan ketika kita bersujud pada Allah, ketika kita bersimpuh, ketika kita beramal soleh, dan ketika kita di masjid, dan diberikan di hari yang baik menurut Allah kematian kita, dijauhkan dari api neraka dan diberikan jannah yang firdaus. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kafaratul majelis. Subhanallah.